Shalom Jemaat Tuhan, saya Kenanya Nadine Dan saya Vero. Kami akan menyampaikan info pekan ini. Mari mengadakan Mesbah Keluarga kembali. Mesbah Keluarga bisa diadakan dengan keluarga sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK. Fellowship pria diadakan hari Selasa 30 September jam 6:30 malam di gereja dan disertai dengan perjamuan kasih. Shalom teman-teman, kita akan berfellowship bersama pada hari Rabu 1 Oktober jam 6 sore di gereja. Jangan lupa datang dan ajak teman-teman lainnya ya. See you! Ibadah wanita diadakan pada hari Jumat 3 Oktober jam 5 sore di gereja dan disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diwajibkan untuk hadir. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu 5 Oktober jam 8 pagi di gereja, disertai dengan perjamuan kudus, dan ibadah anak pukul 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Budget rangkaian Natal 2025 sebesar Rp22.625.000. Dana yang sudah masuk sebesar Rp11.394.500. Dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp11.230.500. Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi lewat tabungan kegiatan gereja atau memberikan persembahan Natal di kotak atau kantong kolektor. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Sandi Priyo Laksono Adam pada tanggal 22 September, Nicole Olivia pada tanggal 24 September, Bapak Haryanto pada tanggal 27 September, Ibu Dina Arianti pada tanggal 28 September. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info pekan ini. Tahun 2025 tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kami ucap syukur pada hari ini, pada kesempatan pada di minggu terakhir bulan September ini.
Tuhan memberi kita kesempatan, memberi berkat-Nya dan juga kasih-Nya atas kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca ayat Alkitab, kiranya menjadi kekuatan, pengharapan maupun penghiburan bagi kita semua. Mari untuk ayat. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit bersama-sama. Nanti pada hitungan ketiga kita akan membaca dengan penuh keyakinan, dengan penuh ucapan syukur dan iman kita akan memperkatakan. Markus 10 ayat ke-45. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan satu di dalam siap pujian kita. Engkau sungguh baik Tuhan, siap perkenanan-Mu kepada kami. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Tuhan selalu dengar. Hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari, temukan di dalam kami. Hati yang berkenan, temukanlah, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita merenungkan setiap bait demi bait, seperti halnya Daud Bapak Ibu, saat pelarian dari Salomo, hatinya hancur, tapi Tuhan justru pakai menjadi raja atas bangsa Israel. Demikian juga pula hati kita. Tuhan, saat ini kami berbeban berat. Ada hal yang kayaknya membuat kita ini tidak semangat lagi. Tapi satu hal, justru mulai hati yang hancur, hati yang saat ini sayangnya tidak ada harapan, Tuhan akan memakai Bapak Ibu. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semuanya, kita akan pujikan dengan sepenuh hati kita. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang Kau mau, nyatakan yang Kau mau. Selidiki kami Tuhan,
kau cari, temukan di dalam kami. Hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Hati yang hancur kau berkenan. Di setiap pengakuan iman kami, Bapa, yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Saya undang Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita akan bangkit bersama-sama memperkatakan iman di hadapan Tuhan. Siap hati kami, Tuhan. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat, Tuhan. Hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenanan itu yang utama, perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Oh Tuhan, kita sembah Dia. Hati yang hancur Tuhan pulihkan, ampuni kami Tuhan, setiap kesombongan kami, setiap keangkuhan kami. Tuhan pulihkan
kami Tuhan yang keras di hadapan-Mu. Ampuni kami, bebaskan kami Tuhan dari segala yang jahat, biar kehendak-Mu nyata. Engkau Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Berkenan-Mu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukan kami, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenan-Mu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Sekali lagi, yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenan-Mu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Setiap hati kami rindu Kau Tuhan. Haleluya. Syukur kepada Engkau Tuhan, atas setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami datang bukan semata-mata karena setiap hari Minggu kami hadir Tuhan, tapi kerinduan hati kami memerlukan Engkau. Kehadiran-Mu sungguh nyata penting bagi kami. Mampukan kami dalam proses supaya kami taat kepada Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, pikiran kami yang jahat, hati kami yang jahat, kami minta ampun di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan memberkati kami. Yang saat ini sedang lemah tubuh, Tuhan pulihkan. Yang saat ini sedang dalam pergumulan, Tuhan berkati, Tuhan limpah-limpahkan. Kami yakin kami memiliki Tuhan yang besar, yang melebihi masalah kami. Terima kasih,
buat pagi hari ini kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Beri jabat tangan kanan kiri kita, katakan, mari menyanyi buat Tuhan. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena-Mu. Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagimu, kasihnya dicurahkan. Sambut dia, sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Katakan di tempat ini, di tempat ini, Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Katakan anugerah-Mu bagiku, anugerahnya bagimu, kasihnya dicurahkan. Sambut dia, sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, mari bersorak buat Tuhan. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini, Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, nyanyi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan samping kanannya, samping kanan kirinya, sehat, sehat, sehat. Kekuatan bagi kita semuanya. Karena bersama Tuhan kita tidak akan pernah dikecewakan. Denganmu Tuhan. Syukur bagi Allah kita semuanya. Segala puji, syukur, hormat bagi Tuhan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber
bersama Tuhan. Jika pernah mengecewakan kita Bapak Ibu semuanya, karena Dia besar bagi setiap hati kita masing. Generasi penerus gereja ini dengan hormat anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, anak-anak yang dipakai Tuhan. Mari maju ke depan. Ada yang jadi pejabat, wali kota, ya kan, ASN, ya, RT RW. Mari semuanya kita maju ke depan, ya, menghadap ke kamera. Ya. Kita akan pujikan Big or Small. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Kita akan memberkati anak-anak yang luar biasa ini. Nanti dengan hormat Ibu Ambar memberkati anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi Bapak, hati kami limpah dengan ucapan syukur kalau pada pagi hari ini setiap anak-anak-Mu mereka boleh rindu datang bersekutu menikmati hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati mereka selama mereka sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga mereka boleh disukakan lewat pujian yang dinyanyikan. Mereka boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu dan mereka pulang membawa anugerah yang daripada Engkau. Engkau memberkati masa bermain mereka, berkat-Mu tercurah atas masa belajar mereka, terlebih lagi berkat-Mu tercurah atas orang tua yang membesarkan mereka Tuhan, sehingga kasih-Mu Kau nyatakan atas keluarga demi keluarga anak-anak-Mu ini Bapa. Menyerahkan setiap guru yang ada, biarlah kami boleh melayani Engkau dengan kerendahan hati kami, nama-Mu yang terus dipermuliakan, dan kami bersyukur Engkau mencurahkan berkat-Mu atas sekolah minggu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya bersama katakan amin. Selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Kita akan mempersiapkan diri untuk berdoa syafaat.
tugas mempersiapkan diri. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Berkenananmu itu yang utama, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Mari Bapak bersama-sama kita doakan. Satu kerinduan kami Bapa dalam setiap kehidupan kami, bahwa hidup kami ini menyenangkan Tuhan. Dan itulah menjadikan tujuan hidup kami Bapa. Setiap langkah kami, setiap jalan kami, setiap tutur kata dan perbuatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang kepada Engkau, bukan secara kebetulan bila mana kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan di rumah-Mu ini, menikmati hadirat-Mu, menikmati damai yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kesulitan dalam hidup kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ini yang memberikan keyakinan kami Tuhan, bahwa Tuhan Immanuel bagi kami, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Dan Tuhan memberikan janji-Mu yang indah dalam hidup setiap umat-Mu. Meskipun saat ini kami tidak melihat, namun kami percaya ada masa depan dalam hidup kami, ada masa depan di anak cucu kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi itu semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terus kami berdoa dan pergumulkan setiap kehidupan kami sedang jemaat-Mu tempat ini, biarlah berkat-Mu terus tercurah Tuhan. Anak-anak kami dalam perlindungan Tuhan, anak-anak kami dalam penyertaan Tuhan. Bapa, biarlah hidup kami, kerohanian kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dalam pergumulan kami, dalam kesulitan yang harus kami hadapi, kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus melimpah bagi kami semuanya. Dan kami berdoa Bapa, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, biar berkat-Mu terus tercurah bagi seluruh staf penggembala yang ada, setiap pengerja aktivis. Pakai beliau Tuhan, urapi beliau dalam setiap pelayanan beliau. Dan Allah-Mu tambahkan rahasia pembukaan kebenaran firman-Mu. Dan kami seluruh umat-Mu, seluruh domba-domba yang Kau tebus, boleh senantiasa mendapatkan makanan yang selalu baru yang menguatkan iman kami. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati seluruh pekerjaan Tuhan, ibadah, persekutuan dan segenap program gereja-Mu yang ada. Biarlah Engkau beracara di dalamnya, dan setiap dana yang kami butuhkan, kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah gereja-Mu di tempat ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja-Mu boleh semakin menjadi berkat dalam lingkungan yang ada dan berdampak dalam lingkungan yang ada. Dan semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan selamat pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu Bapak, bahwa diri kami, hidup kami bukan hanya mendapat keselamatan daripada Engkau, namun kami juga berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Mari Bapak, biarlah berkat-Mu terus bagi bangsa kami. Kedamaian, kesejahteraan, persatuan terus terwujud di bangsa kami. Banyak hal yang boleh kami dengar, bahkan perkataan-perkataan yang tidak baik untuk bangsa kami, namun kami percaya Tuhan, Engkau yang mengubahkan kutuk itu menjadi berkat atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami,
Tuhan mencintai bangsa kami, dan Tuhan tidak membiarkan bangsa kami hancur tercerai-berai. Namun kami percaya bahwa Tuhan mencintai bangsa kami, dan bangsa kami terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Bangsa kami terus ada dalam penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa setiap pemimpin kota, wilayah, daerah, bahkan Bapak Presiden, berkati beliau Tuhan, urapi beliau, taruh hikmat daripada Tuhan dalam beliau menjalankan setiap tugasnya. Kami rindu Bapak, setiap keputusan, setiap kebijakan yang beliau ambil itu semuanya boleh membawa bangsa kami semakin maju. Bapak, terus kami pergumulkan bagi bangsa kami. Kami mencintai bangsa kami mengasihi bangsa kami. Biarlah pertobatan terjadi atas bangsa kami, penuhan besar boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Bahkan mereka-mereka yang membenci pemberitaan Injil, mereka-mereka yang membenci akan Engkau, kami berdoa biar hati mereka boleh terbuka bahwa satu-satunya Allah juru selamat kami. Bapak, kami juga berdoa bagi kota kami Salatiga. Biarlah Tuhan naungi kota kami ini Tuhan. Biarlah damai-Mu terus melimpah bagi kota kami. Bawa wali yang terpilih, biarlah mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Bahkan seluruh aparat yang ada, mereka boleh menjalankan segala tugas dengan baik. Sekali lagi Tuhan, biarlah damai-Mu terus melimpah atas kota kami Salatiga ini, dan kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapak, ini doa dan rindu kami di depan Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu
katakan kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Sekali lagi katakan kasih dan sayang-Mu Tuhan, itulah sumber kekuatan kami. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari saya mengajak kita semua kembali datang kepada Tuhan, naikkan pujian syukur-Mu bagi Dia. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu, itulah kekuatan kami. Kami rindu Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami. Haleluya, 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 glory. Oh ya rabasikidik ya rabarabashantara bashakana. Biar hati kami tertuju kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami menanggalkan segala persoalan kami. Kami meninggalkan segala masalah kami Tuhan. Kami mau datang di kaki-Mu. Hanya pujian, hanya penyembahan, pengagungan bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Engkau melihat hati-hati kami pagi hari ini. Hati kami terbuka untuk Engkau Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan pagi hari ini itu yang kami rindukan. Karena firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu menuntun kami Tuhan berjalan di jalan-Mu Yesus. Haleluya Bapa. Berkatilah kami umat-Mu pagi hari ini Yesus. Kami merindukan sabda-Mu yang hidup. Kami rindukan firman-Mu Tuhan hari-hari ini menopang kami, menuntun kami Tuhan berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Sehat? Amin, sehat. Itulah kerinduan kita semua ya. Bulan ini tema kita masih berbicara tentang pelayanan ya, bulan pelayanan. Minggu keempat di bulan September, tidak terasa ya. Minggu depan sudah masuk bulan Oktober. Kalau sudah dengar kata mendekati Natal ya, dan akhir tahun. Tidak terasa ya, begitu cepat waktu berlalu. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang pelayanan pagi hari ini kan kita tahu semua apa itu arti melayani. Semua kita pasti sudah pernah terlibat di dalam pelayanannya. Kalau tolong dibantu slide-nya. Ya. Pagi hari ini saya ingin membawakan judul khotbah melayani sampai akhir. Amin. Melayani sampai akhir. Nah, kita akan melihat di sini arti melayani ya. Arti melayani itu dalam bahasa Yunani adalah diakoneo. Artinya pelayan atau mengabdi. Secara harfiah artinya pelayan ya. Mengabdi. Akar katanya kalau ditarik ya, kemudian akar katanya itu diakonia, artinya suatu tindakan untuk membantu orang lain. Jadi diakonia itu membantu orang lain atau kita menolong orang lain ya, memberi bantuan seperti itu. Setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Namun hal yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa menjadi
pelayan atau hamba yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita tahu apa arti pelayanan, kita mengerti dan kita melayani. Tetapi yang lebih penting di sini saya ingin katakan, yang lebih penting itu bagaimana kita bisa menjadi pelayan hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Sekecil apapun pelayanan kita itu berharga bagi Tuhan, sangat berharga. Sama halnya seperti hamba yang dipercaya tuannya menjalani talenta ya. Ada yang dipercayai 5 talenta, ada yang dipercayai 2 talenta, dan ada yang dipercayai 1 talenta. Nah, setiap orang percaya, saya sangat meyakini setiap orang percaya anak-anak Tuhan itu diberikan minimal 1 talenta. Jadi dengan kata lain, tidak ada kata bahwa saya tidak bisa apa-apa. Kalau ada jemaat bilang ketika ditawari pelayanan, aku gak bisa apa-apa Pak Pendeta, saya gak pandai menyanyi, saya tidak pandai berkhotbah atau bermain musik, saya tidak pandai bersaksi. Setiap kita pandai berdoa ya, pasti ya. Setidaknya kita bisa berdoa buat gereja, berdoa buat jiwa-jiwa, itu juga bentuk pelayanan. Jadi dengan kata lain, setiap orang percaya itu memiliki minimal 1 talenta yang harus kita kerjakan. Jangan seperti hamba yang dipercaya 1 talenta, tetapi dia menguburkan talenta itu. Nah, ini berbicara tentang tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba itu. Apakah kita menjalankan talenta itu untuk melayani Tuhan atau tidak? Pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja. Ini kadang-kadang orang-orang percaya sangat salah memahami ya. Sangat sempit sekali memahami bahwa pelayanan itu hanya ada di dalam gereja, tidak. Tetapi pelayanan itu bisa lebih luas cakupannya di luar gereja. Melayani Tuhan bahkan sesama. Kalau orang berpikir bahwa melayani Tuhan itu hari Minggu saja, tidak. Tetapi pelayanan itu bisa di luar, lebih luas lagi, dari hari Senin sampai hari Minggu, setiap waktu, seperti itu ya. Jadi kita melayani Tuhan itu bisa setiap waktu, bisa kapanpun kita melayani Tuhan. Ingat ya, jadi konsep melayani Tuhan itu bukan hanya hari Minggu, datang ke gereja kita, saya berkhotbah seperti ini ya, atau Mas Nanang tadi sebagai WL ya hari Minggu, tidak. Tetapi Mas Nanang tetap setiap hari melayani ya, melayani warganya, RT-nya ya, karena dia sebagai seorang RT. Nah, jadi konsep melayani menurut dunia itu berbeda ya. Kalau dunia berkata aku melayani orang jika ia kaya, benar tidak? Kalau menurut dunia itu melayani orang kaya, aku akan melayani dengan baik. Kalau kita bisa melihat misalnya ada seorang kaya masuk mall ya, masuk toko pembelanjaan, karyawannya lihat dari atas kepala sampai ke bawah kakinya ya, sepatunya bermerek semua, ini pasti orang kaya. Kemudian dilayani kan, seperti itu ya. Coba kalau Bapak Ibu datang masuk dengan memakai sendal jepit. Nah, itu konsep dunia. Dunia itu melayani seperti itu ya, kalau dia kaya, kalau ia baik sama saya akan melayani dia. Atau ia berguna, kamu itu berguna, kamu bisa dimanfaatin seperti itu ya, saya akan melayani kamu. Nah, hal ini terjadi juga di dalam gereja Tuhan, di dalam pelayanan dan di dalam pekerjaan Tuhan ya. Hari-hari ini kalau kita tidak asing lagi ya, kadang-kadang kita melihat gereja-gereja itu banyak sekali bermunculan ya. 3 bulan tutup. Karena apa? Karena jemaatnya tidak berkembang. Kemudian pelayanan berhenti karena apa? Karena dananya tidak ada lagi dan lain sebagainya. Melayani Tuhan itu seperti bisnis ya, seperti perusahaan mencari keuntungan dan lain sebagainya. Kalau bisa ada, bukan gereja sini ya, ada di gereja lain, gereja besar, kalau membawa jiwa itu bisa diangkat jadi sponsor, jadi volunteer dan lain sebagainya. Bisa cepat diangkat sekali ya, seperti itu. Jadi ada profit di balik
kita mencari jiwa-jiwa. Tidak seperti itu ya. Jadi konsep dunia ini jangan dibawa di dalam gereja, di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi apa konsep menurut Alkitab? Ya, tolong dibantu saja. Slide berikutnya. Menurut Alkitab, kalau kita melihat karakter pelayan Tuhan di sini dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia ya. Oh, ini ayat berikutnya ya. Maaf ya. Nah, jadi bagi umat Tuhan kan senangnya kan dilayani, diperhatikan, dikasihi, kemudian dirawat seperti itu ya. Maunya dilayani. Tetapi kalau Pak Gembala tidak pernah berkunjung, menjadi kecewa ya. Banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan seperti itu ya. Ini seperti jemaat anak-anak ya, maunya diperhatikan, maunya dikasihi, maunya dilayani dan lain sebagainya. Jadilah kita jemaat Tuhan yang dewasa. Jemaat Tuhan yang dewasa itu sebaliknya, justru dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya, itu menjadi jemaat yang dewasa. Nah, seperti ini tadi karakter pelayan Tuhan ya, di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, Yesus saja sebagai raja segala raja, dia datang ke dunia menjadi seorang hamba. Dan firman Tuhan katakan, aku datang bukan untuk melayani, tetapi aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku sebagai tebusan ya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa sekali. Jadi Yesus saja sebagai raja segala raja itu, dia datang itu bukan untuk dilayani. Seharusnya Yesus sebagai raja itu harusnya dilayani ya, benar tidak? Tetapi Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani Bapak Ibu dan saya. Bahkan dia memberikan nyawanya. Luar biasa sekali. Jadi siapakah kita ini? Yesus saja raja segala raja, mau dia datang untuk melayani kita. Kok kita sebagai umat Tuhan senangnya dilayani, dirawat, dipelihara dan lain sebagainya. Jadilah jemaat yang dewasa seperti yang saya katakan tadi ya. Jemaat dewasa yang tidak perlu lagi perhatian dari Bapak Gembala. Walaupun tidak dikunjungi, walaupun tidak didatangi, tidak apa-apa. Kita justru memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita peduli kepada mereka seperti itu ya. Nah, sampai akhir hidup Yesus melayani Bapa dan melayani umatnya. Kemudian agak macet ya. Ya, dasar pelayanan. Agar pelayanan kita berkenan kepada Tuhan, dasar pelayanan kita harus di dalam Yesus. Saya akan baca ayat ini ya, di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, Bapak Ibu, Paulus menyadari bahwa statusnya itu sebagai pekerja, sebagai pelayan di ladang Tuhan.
Semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga apa? Sehingga menjadikan Paulus itu seorang ahli yang cakap membangun, seperti itu ya, meletakkan dasar atau pondasi bangunan. Nah, ini mau bicara mengenai dasar pelayanan. Di sini dikatakan apakah kita membangun dengan emas, perak, atau batu permata. Nah, Bapak Ibu, saat ini kan tidak seorang tahu dan dapat melihat dasar bangunan apa yang kita bangun. Ya, tidak ada yang bisa tahu. Oh, saya sedang membangun pelayanan saat ini, sedang membangun dengan emas atau perak atau mungkin kayu, jerami yang mudah terbakar ya. Jadi, firman Tuhan katakan setiap pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini akan diuji dengan api suatu kali kelak. Hari Tuhan yang akan menyatakannya, firman Tuhan katakan. Apakah dasar pelayanan kita dibangun di atas dasar emas, perak, atau batu permata, atau di atas kayu, rumput kering, atau jerami? Nah, berbicara emas, perak, dan batu permata adalah gambaran orang-orang yang membangun dasar pelayanan dengan motivasi yang benar ya. Jadi dengan motivasi yang benar, berintegritas, hati yang tulus, tahan setiap ujian api. Jadi seorang percaya yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, tahan banting. Wah, dengan kata lainnya, diuji dengan api, tahan banting, tidak mudah kecewa, tidak mudah kepahitan, tidak mudah apalagi menyimpan dendam dan lain sebagainya. Kita harus membangun pelayanan kita itu di atas dasar emas, perak, batu permata. Amin. Jangan kita membangun pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, di atas kayu, misalnya menggunakan kayu, rumput kering, dan jerami. Itu adalah gambaran orang-orang yang membangun pelayanannya dengan motivasi yang tidak benar. Artinya mudah terbakar, tersinggung sedikit, tidak ke gereja, kecewa, kepahitan dengan gembalanya. Melayani Tuhan asal-asalan, kualitas yang tidak baik, tidak ada integritas, tidak jujur di dalam melayani Tuhan ya, dan sebagainya. Ini berbicara mengenai apa? Karakter buruk dari seorang pelayan Tuhan. Makanya ya, pelayanan yang sesungguhnya berkenan kepada Tuhan, kita akan menyimak firman Tuhan lebih dalam lagi ya. Pelayanan yang sesungguhnya yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, melayani Tuhan dengan mempersembahkan tubuhmu. Di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah pelayananmu yang sejati. Ingat ya, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup di hadapan Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Itulah pelayananmu yang sejati. Itulah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Sehebat apapun pelayanan kita, kita harus lebih dulu melayani Tuhan secara pribadi. Makanya ada pendeta hamba Tuhan yang besar ya, luar biasa dipakai Tuhan. Jadi dia katakan sebelum melayani umat Tuhan, lebih dulu kita harus melayani Tuhan secara pribadi. Amin. Mempersembahkan tubuh kita hidup tidak bercela, kudus di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan ya. Nah, kita melihat kaum Lewi di sini ya. Kaum Lewi itu dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani. Sebelum mereka melayani Tuhan, mereka harus benar-benar menguduskan diri mereka. Mereka harus benar-benar menguduskan diri mereka, baru mereka bisa melayani umat Tuhan. Jadi jangan main-main ya tentang pelayanan di sini. Pelayanan sesungguhnya itu artinya apa? Mempersembahkan tubuh kita lebih dulu di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 29 ayat 5, firman Tuhan katakan, katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi,
sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, keluarkan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin hati kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan kepahitan, benci dengan sesama pelayan Tuhan. Lepaskan itu, buang semua dari hati kita, supaya apa? Tidak ada kecemaran di tempat kudus. Amin. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah. Oleh karena itu kita harus merawat, menjaga tubuh kita sebaik-baiknya. Apapun yang kita alami ya, di dalam pelayanan itu tidak enak ya. Kita kadang mengalami kesusahan. Mungkin kita tidak seperti Paulus ya, mengalami pelayanan sampai dianiaya, dipukuli. Tidak seperti di daerah Jawa ya, mereka mengalami dipersekusi dan lain sebagainya. Kita belum sampai mengalami hal demikian. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, penderitaan apapun, sekalipun kelaparan, firman Tuhan katakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Tidak dapat menghentikan kita untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang dapat supaya saya berhenti pelayanan, tidak ya. Tetapi tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Nah, Bapak Ibu, jangan kita seperti Yudas. Yudas itu menyerahkan Yesus dengan 30 keping perak, bukan ya? Itu benar juga. Tetapi saya ingin katakan, Yudas itu menyerahkan Yesus dengan ciuman. Mari kita buka di dalam Lukas. Di dalam Lukas pasal yang ke-22, pasal 22, Lukas 22 ayat 47-48. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ini gambaran orang-orang yang percaya melayani Tuhan dengan skill yang luar biasa, melayani Tuhan dengan tubuh ya, seperti itu ya, dengan ciuman seperti ciuman Yudas. Mungkin kalau kita ada di posisi pada waktu itu ya, ketika Yudas datang kepada Yesus dan menciumnya, mungkin kita mengira bahwa Yudas ini benar-benar mengasihi Tuhan. Dia mencium Yesus, dia benar-benar mengasihi Tuhan. Seperti itu ya, mungkin gambarannya seperti itu kalau kita berada pada waktu itu. Tetapi sebaliknya, justru Yudas menyerahkan Yesus dengan ciuman. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan hati, bukan dengan tubuh kita, kemampuan kita bisa dan lain sebagainya ya. Yudas itu menjual Yesus dengan 30 keping perak hanya untuk kebutuhan perutnya ya, menjadi hamba uang untuk hal-hal yang jasmania. Seperti firman Tuhan katakan, bangsa ini di dalam Matius 15 ayat 8-9 ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi jangan kita seperti Yudas. Setiap orang Kristen bisa melayani Tuhan. Mereka bisa bernyanyi dengan suara yang bagus, indah. Tetapi hidupnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya beberapa bulan yang lalu ya, saya mendengarkan kesaksian suami istri ya. Suami istri ini mereka bercerita, bersaksi. Pernyataan dari suaminya seperti ini, mengatakan, di gereja orang bisa merubah sifat aslinya. Ditanya, kok bisa ya?
Iya, kata suaminya. Suaminya bercerita bahwa di gereja itu bisa orang merubah sifat aslinya seperti itu ya. Dia mengatakan bahwa istrinya itu adalah seorang WL di salah satu gereja besar. Luar biasa, suaranya bagus. Dia melayani Tuhan. Lihat, dia katakan, istrinya melayani Tuhan sebagai WL, tetapi di rumah dia tendang suaminya sampai sekarat. Luar biasa. Bahkan sebelum ibadah dimulai, mereka sedang bertengkar di dalam perjalanan sampai suaminya dipukuli, bajunya itu sobek-sobek. Dan istrinya akan melayani Tuhan sebagai song leader WL ya. Luar biasa sekali. Bagaimana seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang melayani Tuhan luar biasa, tetapi karakternya itu tidak mencerminkan seorang hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Suaminya dipukuli di rumah dan lain sebagainya. Luar biasa. Makanya firman Tuhan katakan tadi seperti tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus berkenan kepada Tuhan. Ini berbicara kita mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita. Seperti Pak Gembala sampaikan kan, hati-hati mempergunakan lidah kita, karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Makanya semua anggota tubuh kita ini kita persembahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Semua tubuh kita ini harus bertobat. Amin. Harus bertobat. Jangan hebat pinter WL di gereja tetapi kaki tangannya tidak bertobat, malah pukul suaminya. Kan seperti itu kan, kelewatan ya. Nah, ini luar biasa kesaksian ini. Ini sebagai salah satu contoh ya. Saya mendengar, kalau saudara bisa mendengar kesaksian ini, bisa nanti kalau tidak salah podcast jawaban ya, podcast jawaban itu tentang kesaksian-kesaksian luar biasa sekali. Akhirnya istrinya itu lambat laun diubah oleh Tuhan, dan keluarga ini pun mengalami pemulihan. Ingat ya, jadi kita harus lebih dulu mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan, baru kita bisa melayani Tuhan dengan berkenan seperti itu. Yang kedua, saya akan percepat ya. Yang kedua, ya, melayani Tuhan dengan akal budimu. Pola pikir kita harus menjadi seperti Kristus. Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Janganlah pikiran kita serupa dengan dunia ini, sehingga kita tidak tahu apa yang baik, apa yang benar, seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan katakan, berubahlah pembaruan budimu, berubahlah akal budimu itu, supaya kita dapat membedakan kehendak Tuhan. Amin. Apa yang baik berkenan kepada Tuhan, kita bisa bedakan. Jangan serupa dengan dunia. Jangan seperti pikiran-pikiran jahat itu menguasai pikiran kita. Ibadah, bahasa Ibraninya itu avoda ya. Pelayanan, ibadah sejati atau pelayanan sejati itu menuntut adanya perubahan pola pikir kita. Pola pikir kita harus diubah. Pola pikir kita harus bertobat. Kita sering mendengar kata metanoia, artinya perubahan pola pikir. Pola pikir hidup kita yang lama diubah. Makanya pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, ketika ketakutan datang, kita tidak akan menjadi takut lagi, karena ada firman Tuhan di dalam pikiran kita. Maka pikiran kita itu harus diubah seperti Kristus. Tidak lagi menilai segala sesuatu hanya dari materi saja, tetapi rela mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran kita untuk membantu orang lain mengenal Kristus. Amin. Nah, jauhkanlah pikiran duniawi. Pikiran duniawi itu apa? Seperti iri hati, amarah, dendam, kebencian, pikiran-pikiran jahat, licik, menipu, dan sebagainya itu harus dibuang dari pikiran-pikiran lama kita. Harus diganti.
diubah dengan pikiran yang baru. Pikiran-pikiran baru apa? Kita selalu mengucap syukur, sabar, mengampuni orang lain, pikiran-pikiran baik, mulia dan sedap didengar ya. Seperti Filipi 4 ayat 8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang kudus, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Jadi inilah yang Kristus mau, firman Tuhan mau mengajarkan kita, hendaklah pikiran kita itu memikirkan segala yang benar, segala yang mulia, segala yang kudus, suci, yang manis, segala sesuatu yang disebut kebajikan dan lain sebagainya. Ketika pola pikir kita diubahkan, maka pelayanan kita akan jauh lebih berkenan kepada Tuhan. Amin. Daripada orang yang pandai berkhotbah ya. Saya tidak tidak memuji, tidak. Saya seringkali sharing sama istri saya ya. Saya itu sebenarnya tidak pandai berkhotbah. Kadang karena usia, kadang-kadang apapun yang dicatat lupa. Saya menyadari kekurangan saya. Kadang apa yang dicatat lupa oleh karena usia, kan seperti itu ya. Usia semakin tua dan saya memahami. Jadi Bapak Ibu, pola pikir kita itu harus diubah. Jangan lagi kita suka menjelek-jelekan saudara kita, iri terhadap sesama pelayan Tuhan. Kalau di gereja besar itu lebih ngeri lagi saudaraku. Antara pelayan Tuhan itu bisa sikut menyikut dan lain sebagainya, bisa cari muka dan lain sebagainya ya. Sama ngeri sekali ya, seperti terjadi di dalam dunia sekuler dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak kuat mental, tidak kuat iman kita akan goyah. Kita akan berhenti melayani Tuhan. Kita akan meninggalkan Tuhan, kecewa. Loh, kok pelayan Tuhan seperti ini dan lain sebagainya. Makanya seperti yang saya katakan, kita harus tahan banting, amin. Bangun iman kita, bangun pelayanan kita di atas dasar Yesus Kristus. Di atas dasar apa? Membangun dengan emas, perak, dan batu mutiara ya, batu permata. Kena api malah semakin murni kan, emas kena api semakin murni dan lain sebagainya ya. Nah yang ketiga Bapak Ibu, melayani Tuhan dengan hati. Di dalam Matius 22 ayat 37-40 firman Tuhan katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi tidak ada yang dapat menentang kedua hukum ini, amin. Tidak ada yang dapat menentang kedua hukum ini. Kedua hukum ini adalah hukum yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Luar biasa sekali. Hukum ini yang harus kita lakukan. Arti segenap hati itu apa ya? Melakukan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dengan tulus, tanpa bersungut-sungut ya. Yang dikehendaki Tuhan itu hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bukan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam pelayanan ini ya, kita memberikan banyak persembahan, bukan. Atau kita membangun gereja, bukan seperti itu ya. Tetapi sesungguhnya hati kita masih menyimpan dosa ya. Buat apa? Seperti itu. Lebih jelasnya di dalam Matius ya. Di dalam Mazmur ya. Di dalam Mazmur 51. Ya. Mazmur 51 ayat 16 sampai 17. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, apapun pelayanan kita itu,
Mungkin kita mempersembahkan lebih banyak dari orang lain. Kita mempersembahkan, tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan lebih berkenan kepada apa? Hati yang hancur tidak kau pandang hina, jiwa yang remuk tidak kau pandang hina. Artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat seperti lagu tadi ya, luar biasa sekali. Lagu-lagu tadi itu sudah inti sari daripada khotbah firman Tuhan ya. Nah, Daud tahu Bapak Ibu, mempersembahkan korban bagi Tuhan itu sangat penting, melayani Tuhan itu sangat penting. Daud mengerti bahwa mempersembahkan korban kepada Tuhan itu memang penting, tetapi Daud menyadari bahwa mempersembahkan korban sementara hati kita masih memberontak kepada Tuhan, sementara hati kita masih menyimpan dosa, itu yang tidak berkenan. Amin. Untuk apa kita mempersembahkan korban di hadapan Tuhan sedangkan hati kita masih berbuat dosa, salah kepada Tuhan? Jadi firman Tuhan katakan, Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada korban sembelihanmu dan korban bakaranmu. Tuhan lebih senang kepada hati yang hancur, yang mau datang kepadanya, yang mau bertobat kepadanya. Itu lebih penting dari segala pemberian kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya ini ya, tanggal 23 rapture. Saya masih melihat muka-mukanya, belum diangkat Tuhan ya. Kasihan deh lu. Tidak ya. Sebenarnya isu rapture itu sudah beberapa tahun yang lalu sih, saya tidak membahas lebih dalam ya. Karena bagi saya rapture itu ya supaya membuat kita untuk selalu berjaga-jaga. Intinya seperti itu ya. Saya selalu berkata bahwa kadangkala rapture atau kiamat, orang mengatakan kiamat ya, kedatangan Yesus. Kita semua orang percaya menantikan kedatangan Yesus ya, hari kiamat. Tetapi orang kadang-kadang berfokus kepada itu saja. Sedangkan kiamat kecil kan senantiasa ada di sekitar kita, benar tidak? Kita tidak tahu kapan kita mati, benar tidak? Itulah kiamat kita. Makanya firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah dan berdoalah, berjaga-jaga. Artinya kita harus benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Amin. Intinya seperti itu ya. Jadi bagi saya, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita berjaga-jaga di dalam Tuhan, mau rapture hari ini pun tidak masalah, mau rapture besok tidak masalah, karena kita sudah siap. Amin. Karena kita sudah siap. Sampai ada, kalau di luar negeri itu sampai ada jemaat atau hamba Tuhan, saya tidak tahu ya. Ada sampai mereka menjual harta mereka, menjual karena rapture tadi ya. Mereka mempersiapkan rapture, sudah dijual semua hartanya dan lain sebagainya kan. Mereka tidak memahami firman Tuhan ya. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan saatnya tiba waktunya itu. Yang firman Tuhan mau katakan, kita harus berjaga-jaga sejak saat ini, sejak kita saat ini hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kapanpun rapture, kapanpun kiamat datang, kapanpun kematian datang menjemput kita, kita sudah siap. Itu intinya ya. Jadi siap, tidak terpengaruh dengan rapture dan lain sebagainya. Bahkan kalau di YouTube podcast banyak hamba Tuhan bicara tentang rapture dan lain sebagainya kan. Saya menontonnya, ya begitulah ya. Banyak kepala, banyak pemahaman. Bapak Ibu, ini berbicara tentang Rosh Hashanah ya. Saya bahas sedikit. Rosh Hashanah 5786 ya, tahun baru Yahudi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2025, matahari terbenam sampai 24 September 2025 malam hari. Nah, Rosh Hashanah ini secara harfiah itu berarti kepala tahun, artinya tahun baru Yahudi. Waktu untuk berdoa di situ. Waktu untuk berdoa, merenung atau introspeksi diri dan bertobat. Tesufa, bertobat.
Jadi Hosasana ini bukanlah tahun baru yang biasa diadakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Mereka mengadakan dengan pesta, makan-makan dan lain sebagainya. Tidak. Rosh Hashanah ini dilakukan oleh bangsa Yahudi untuk apa? Untuk mereka boleh merenungkan diri, memperbaiki diri, mengevaluasi diri mereka selama setahun terakhir itu ya. Sudah berbuat salah belum saya? Nah ini waktunya mereka menenungkan diri, mengevaluasi, mengintrospeksi. Dengan kata lain apa? Arti riset ya, riset. Mengatur kembali ke posisi awal. Kalau Mas Kris kemarin bahas tentang di pom bensin apa? Kembali dari nol ya Pak. Kembali dari nol. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, baik kesalahan, dosa, kita mulai sesuatu yang baru dengan Tuhan, meriset kembali, mulai dari baru, hati kita baru, mulai dari nol, perlu dievaluasi. Nah inilah tahun Rosh Hashanah tadi ya, puncaknya sampai 10 hari ke depan, hari raya Yom Kippur atau hari penebusan. Ini kalau tidak salah tepatnya tanggal 1 Oktober ya nanti ya, dianggap sebagai waktu untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu mau kita itu untuk mengintrospeksi diri kita di tahun ini ya, tahun Rosh Hashanah ini, memperbaiki diri, mengevaluasi diri kita. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan, perbaharui hati kita, lebih lagi dekat kepada Tuhan, seperti itu ya. Hati kita harus dipulihkan, dibereskan, diperbaharui. Kalau kita masih menyimpan dosa, datang kepada Tuhan, minta ampun, bertobat ya. Baru kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati tadi, dengan segenap jiwa kita, sampai akhir hidup kita. Amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, selagi kita masih hidup dan bernafas, melayani Tuhan sampai akhir. Ada sebagai yang terakhir ya, ada satu kisah. Seorang tukang bangunan yang sudah tua, pada waktu itu dia hendak pensiun ya. Dia mengatakan kepada tuannya, dia datang, Tuan, saya sudah tua dan saya mau pensiun. Kemudian tuannya itu berkata, boleh, kamu boleh, karena usiamu sudah tua, kamu boleh pensiun. Tetapi saya punya satu syarat. Syaratnya kamu bangunkan satu rumah yang terakhir. Dengan berat hati tukang bangunan itu, dia lakukan apa yang dikatakan Tuhan itu ya. Kemudian dia bangun satu rumah, tetapi dalam keadaan terpaksa. Dia melakukannya dengan terpaksa, asal-asalan, membangun dengan kayu yang tidak bagus, semen yang tidak sesuai standar. Akhirnya dia bangun asal-asalan rumah itu, dan rumah itu pun jadi. Kemudian dia datang kepada tuannya, Tuan, saya sudah menyelesaikan apa yang Tuan minta. Rumah ini sudah selesai dibangun. Kemudian Tuan itu berkata, terima kasih sudah bekerja selama ini dengan baik. Ini adalah rumahmu yang terakhir. Tuhan itu berkata, ini rumahmu sebagai hadiah terakhir dari saya untuk kamu dan keluargamu. Ambil. Saudara bisa bayangkan betapa kecewanya tukang bangunan itu. Karena apa? Karena dia membangun rumah itu asal-asalan. Sudah dikatakan oleh tuannya itu, kamu boleh bangun, pakai bahan-bahan yang bagus, berkualitas bagus, semua boleh kamu pakai, bebas, bangun sesuai kehendakmu. Tuannya itu berkata, tetapi dia membangun asal-asalan. Dan akhirnya rumah asal-asalan itu menjadi hadiah terakhir dari Tuhannya. Saudara nangkep dari cerita ini. Jadi walaupun kita sampai akhir hidup kita, baiklah kita melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik. Jangan asal-asalan seperti Tuhan, seperti tukang bangunan ini ya. Di sisa akhir pekerjaannya, justru harusnya dia memberikan yang jauh lebih baik lagi kan,
Oh, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku, kekuatanku. Ini yang terakhir kali aku membangun dan aku akan menunjukkan karyaku kepada Tuhanku. Harusnya seperti itu ya. Tetapi dia melakukannya dengan asal-asalan dan itu hadiah tuannya itu kepada tukang bangunan. Rumah itu jelek, tidak sesuai standar. Itulah hadiahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari kisah ini baiklah kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Melayani Tuhan sampai akhir, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi kemuliaannya namanya, bagi kemuliaannya ya. Sekalipun masalah ada, persoalan datang bertubi-tubi, sakit, penyakit, kelemahan atau kita mengalami kekurangan, semua itu tidak dapat menghalangi kita untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Kita siap, sedia. Sebagai kesimpulannya, yang terakhir, kesimpulan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kemuliaan. Itulah ibadahmu sejati, itulah pelayananmu sejati. Amin. Itu tanamkan konsep itu lebih dulu di dalam pikiran kita ya. Jadi kalau kita mempersembahkan tubuh kita, kita pakai tubuh kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus, itu berkenan kepada Tuhan. Seluruh jiwa kita persembahkan kepada Tuhan dan roh kita. Maka itulah pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, itu lebih berkenan di mata Tuhan. Artinya apa? Kita melayani Tuhan lebih dulu ya, menyerahkan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan atau melayani Tuhan, itu hukum terutama dan pertama. Kemudian kita dapat mengasihi sesama kita, melayani satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Seperti yang tadi, hukum yang pertama dan terutama itu apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, itulah hukum yang pertama dan terutama. Sehingga kita dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita. Artinya kita mengasihi Tuhan lebih dulu, yang pertama. Baru kita dapat mengasihi umat Tuhan, orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Tangkap di sini, bukan dibalik ya. Seringkali anak-anak Tuhan, orang percaya itu malah dibalik, melayani dulu orang-orang di sekitar. Hebat melayani, di mata manusia hebat. Tetapi yang pertama dia tidak lakukan, tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tubuh jiwa rohnya kepada Tuhan, tidak melayani Tuhan lebih dulu, menyembah Tuhan, berdoa, membangun hidupnya intim dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Jangan dibalik ya. Oleh sebab itu kita melayani Tuhan lebih dulu, baru kita melayani umat Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita, saya undang WL Singer maju ke depan, kita menaikkan pujian sambil kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Jiwaku sungguh merindukan, sungguh merindukanmu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang kucinta. Yesus, Kau yang kucinta. Selamanya Kau kucinta. Selamanya Kau kucinta. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Katakan sungguh-sungguh, hari berganti.
Yesus kau ku cinta, Yesus kau yang ku cinta. Selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwa. Jemaat Tuhan saja menaikkan pujian ini dengan segenap hati. Mari kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, jiwaku sungguh merindukan. Amin. Yesus kau ku cinta, Yesus kau yang ku cinta. Selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini, hari berganti. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali. Katakan lagi, hari berganti. Setiap hari berganti, tahun pun berganti. Umur kita bertambah. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tetap setialah untuk melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Naikkan pujian ini lagi, hari berganti. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku. Sekali lagi, hari berganti, sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, hari berganti. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Katakan, Yesus kau ku cinta. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sampai akhir nafas
Yesus kau kekasih, Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus, Yesus kau kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah selama kami boleh Tuhan izinkan tetap hidup sampai hari ini, kami tahu bukan sebuah kebetulan. Biarlah kami boleh menggunakan waktu-waktu kami sebelum Engkau datang kedua kali, ataupun mungkin Tuhan kami boleh pulang kepada Tuhan sebelum Engkau datang. Biarlah kami boleh pergunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk melayani Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami. Dan kami juga boleh dipakai untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh dipakai menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu Tuhan untuk setiap kemurahan Tuhan, baik karunia talenta, bukan untuk kami sendiri, tapi kami boleh pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, menggenapi rancangan-Mu Tuhan Yesus, boleh membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan, siapapun kami hari-hari ini, entahkah kami sebagai kepala rumah tangga Tuhan Yesus, sebagai ibu Tuhan, sebagai anak, pekerjaan apapun, entahkah kami bekerja di pemerintahan, entahkah kami di swasta, apapun Tuhan, atau mungkin kami hanya sebagai ibu rumah tangga, kami percaya Tuhan sudah menaruhkan pesan yang khusus, kemampuan hati hamba untuk kami boleh melayani Tuhan, melayani orang-orang yang belum terjangkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah waktu-waktu yang Tuhan izinkan bagi kami boleh pergunakan sedemikian rupa untuk kami boleh membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Kami tahu pelayan yang sesungguhnya adalah kami boleh melayani orang-orang Tuhan. Orientasi kami adalah jiwa-jiwa yang belum dimenangkan untuk kami bawa kepada Tuhan. Mampukan kami terus berikan hati-Mu, belas kasihan dalam hidup kami bagi jiwa-jiwa Tuhan, sehingga sungguh Tuhan Yesus menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, banyak jiwa boleh dibawa kepada Engkau. Kami tahu mungkin ada di antara keluarga kami, saudara dekat maupun jauh, Tuhan hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan kemampuan hati untuk setiap jemaat Tuhan boleh terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga banyak orang boleh dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, pakai dalam pelayanan lebih lagi, dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan usaha, berkati menjadi keluarga yang harmonis, semakin mencintai Yesus, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami terima dengan ucapan syukur segala berkat firman-Mu. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara,
Sekali lagi kita beri aplaus untuk anak remaja kita. Ya. Mungkin setiap 2 bulan sekali BBI siap-siap Bapak Ibu. Disusul kaum pria. Nah itu keroncong ataupun mungkin tamborin. Baik Bapak Ibu, saya serahkan ke Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari Bapak Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepada Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, kami senantiasa menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Kami persembahkan Tuhan, persembahkan kepada yang terbaik, yang terbaik, yang ada, yang terbaik, yang terbaik, yang ada. Sekali lagi nyatakan yang terbaik, yang terbaik, yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita berikan syukur, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah senantiasa yang terbaik dalam kehidupan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sudah memberikan yang sangat baik dalam kehidupan kami, yaitu diri-Mu sendiri untuk penebusan dosa setiap kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami boleh membalas segala kebaikan-Mu Tuhan dengan memberikan hidup kami untuk terus senantiasa melayani Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Bahkan selama-lamanya dalam kekekalan, biarlah kami boleh terus mengasihi Tuhan, melayani Engkau sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, buat hadirat-Mu yang melawat kami. Kami sekali lagi boleh terus memperkatakan, menaruh iman percaya saat kami menaikkan syukur, pujian, penyembahan kepada-Mu. Kami percaya Engkau hadir bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan kami boleh perkatakan dengan iman, jika Engkau hadir Tuhan, Engkau tidak berdiam diri, Engkau memberkati, Engkau menguatkan, Engkau menghibur, Engkau menyembuhkan. Bahkan kami percaya perkara-perkara ajaib Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami terima semuanya itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami terus dipulihkan, keluarga kami boleh diberkati untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami. Terima kasih untuk hari ini,
buat kehadiran-Mu. Sebentar kami boleh pulang, melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah sebelum kami pulang, kami mau pulang dari tempat ini dengan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan melimpah-limpah hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama dengan iman katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.